Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yoga Pranata akan menjelaskan tentang mata kuliah fikih kontemporer. Yang pertama, bermuamalah dengan pemegang harta haram. Hukum bermuamalah dengan pemegang harta haram ada 3 jenis. Yang pertama, harta yang berasal dari zat najis seperti khamar, babi, dan bangkai. Haram hukumnya jika kita bermuamalah dengan pemilik harta yang seperti ini. Kedua, harta yang berasal dari non-muamalah, yaitu dari aktivis sepihak atau tidak ada saling ridho. Misalnya harta rampasan atau harta rampokan. Ketiga, harta yang berasal dari muamalah yang haram, misalnya harta grativitis, harta riba, dan gaji pegawai ribawi. Hukumnya boleh jika kita bermuamalah dengan pemilik harta yang ketiga ini, seperti menerima pemberian hartanya, memakan makanan yang diberikannya. Tapi sebaiknya kita tidak bermuamalah dengan pemilik harta yang seperti ini. Kedua, asuransi dan permasalahannya di dalam ekonomi. Menurut Mark R. Bruno, asuransi adalah institusi atau organisasi ekonomi yang bertujuan untuk mengurangi risiko dengan menggabungkan diri di dalam satu manajemen dan kelompok di dalam ungkap yang lebih rinci. Landasan hukum asuransi adalah peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan kepada kedua belah pihak untuk mengikat perjanjian asuransi. Ketiga, pemanfaatan barang gadai. Gadai berasal dari bahasa Arab yaitu al-ran yang berarti tetap. Kemudian ada syarat-syarat jika kita ingin melakukan gadai barang. Yang pertama, surat identitas diri seperti KTP. Kedua, kartu keluarga. Yang ketiga, barang agunan atau jaminan, misalnya emas atau kendaraan bermotor lengkap dengan STNK, BPKB, dan faktor pembeliannya. Landasan hukum gadai konvensional terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969, Pasal 6 dan Pasal 7. Sedangkan landasan hukum gadai syariah terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian pemanfaatan barang gadai menurut ulama 4 mazhab. Imam Hanafi berkata, tidak boleh bagi pemegang barang gadai untuk memanfaatkan barang gadai kecuali izin dari penggadainya. Kedua, mazhab Maliki, tidak boleh jika itu utang dari suatu perdagangan, maka diperbolehkan sebab pinjaman tersebut mendatangkan manfaat. Ketiga, mazhab Syafi'i, jika dalam sebuah gadai terdapat syarat-syarat, maka syarat-syarat tersebut dibatalkan. Yang keempat, menurut mazhab Hanbali, pemberi pinjaman gadai tidak boleh sama sekali memanfaatkan barang gadai kecuali binatang tanggungan dan porotan. Yang keempat, hukum perlombaan dan olahraga di dalam Islam. Perlombaan yaitu bersaing dengan orang lain dalam suatu hal dan berusaha ingin lebih dari yang lain. Ini tentu hukum perlombaannya terdapat taruhan atau hadiah. Maka hukum halalnya diperbolehkan karena perlombaan merupakan perkara muamalah. Mendapatkan hadiah dari perlombaan yang menyakiti orang lain, hukumnya adalah haram karena termasuk ke dalam kategori judi. Alasannya, orang yang mengikuti akan berpotensi untuk rugi. Kelima, undian berhadiah dan lotre. Undian berhadiah adalah tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh suatu badan kepada mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Kemudian bentuk lotre dan hukumnya. Apakah lotre itu judi? Menurut Yusuf Qardawi,
Jika di dalam permainan terdapat suatu taruhan atau untung rugi bagi para pemainnya, maka termasuk ke dalam judi dan haram hukumnya. Keenam, perantara muamalah atau samsara dalam jual beli era digital. Samsara atau simsar adalah perantara perdagangan atau orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli. Fungsi samsara ialah penengah antara penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat dan dasar hukumnya, syarat-syarat umum samsara tersebut dalam transaksi ditetapkan dalam al-akidani atau penjual dan pembeli dan al-sigat. Secara umum, dasar hukumnya di dalam Islam diperbolehkan karena para sahabat sering melakukannya dan tidak pernah mendapat pelanggaran. Dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.